Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, sahabat Danis Bike. Apa kabar? Mudah-mudahan pada pagi yang cerah ini semuanya baik-baik saja. Kita telah melewati masa yang cukup panjang, COVID. Sekarang kita bebas goes. Kemana aja kita bisa goes. Teman-teman, pada kondisi-kondisi tertentu ya, andai kata kita goes, terutama pada saat hujan, becek, dan keadaan lembab ya, dimana di situ banyak kemungkinan ban kotor ya, dan pelek juga kotor. Andai kata kita menggunakan rem brake ya, itu terus terang saya banyak pengalaman yang kurang mengenakan ya dengan rem ini ya, atau rim brake ini, karena banyak kendala-kendala lah ya yang saya rasakan, dan ya itu berisiko juga ya bagi kita untuk bisa mengandalkan rem ya yang kemampuannya bisa bertahan ya dalam berbagai kondisi. Jadi saya beberapa kali ya setelah saya menyampaikan video bagaimana kita menggunakan rim brake itu lebih efektif, tetap saya berpikir tidak bisa dengan cara membersihkan atau merawat atau membuat penyetelan rem itu bagus ya. Tetap aja rim brake itu memiliki kelemahan ya. Saya penasaran ya gimana caranya untuk meningkatkan rim ini ya, supaya bisa bersaing ya dengan disc brake. Rem brake ya terdiri dari U-brake, teman-teman ya, U-brake ini seperti ini. Ini juga ada kantil, ini ada V-brake seperti ini, oke. Dan satu lagi yang model lama yaitu cantilever brake. Nah, jadi kelihatannya baik U-brake atau cantilever brake atau V-brake itu dari pengetesan memang ya itu agak lemah dalam kondisi cuaca becek, hujan, dan kondisi medan off-road ya. Ada berlumpur, itu maaf aja saya udah ampun ya, itu betul-betul ya kita nggak bisa mengatasi dalam kondisi itu. Ya satu-satunya gimana caranya ya, kita pasti berhadapan pada kondisi jalan tertentu, pasti kita akan mengalami, kita tidak bisa mengandalkan cuaca itu selalu kering. Kita akan menghadapi berbagai keadaan yang tidak terduga, bisa hujan, kita bisa melewati jalan becek, dan kondisi-kondisi jalan yang membuat permukaan gesek dari rim ini basah. Nah, jarak antara permukaan gesek dengan permukaan ban ya, sini dekat sekali gitu. Jadi andai kata di sini ada kotoran ya, itu langsung menempel ke sini, ya, basah langsung menempel ke sini. Inilah kelemahan daripada rim brake. Dan saya terus terang beberapa minggu ini berpikir bagaimana caranya. Dalam kenyataan kita belum semua sepeda itu menggunakan disc brake, masih kebanyakan menggunakan rim brake dengan alasan tertentu lah. Nah tentunya ini harus ada solusinya. Saya tidak mau begitu menyerah begitu saja menerima keadaan ini, dan saya akan menyampaikan
satu solusi, teman-teman. Oke, pada kali ini saya akan menyampaikan suatu judul mengenai kiat kampas rim brake pakem di segala cuaca. Nah, ini gimana teman-teman kita mengandalkan ya, tetap mengandalkan rim brake, tidak usah diganti, tapi kondisinya lebih tahan berbagai cuaca. Seperti itu ya. Nah, ini jadi kekurangan rim brake ini memang kemampuan pengeremannya lebih menurun ini pada kondisi basah atau hujan ini. Jauh menurun ini. Apalagi di sini banyak lumpur. Wah, udah ini. Ini nggak bisa diandalkan pengereman dengan rim brake itu. Kemudian kekurangannya itu permukaan rem yang di rim ini ya mudah terkikis sehingga kasar. Nah, ini beberapa sepeda saya yang masih menggunakan rim ya. Rim brake ini kasar ini. Terkikis ya. Terkikis. Ya. Jadi kasar ya. Nah, yang ketiga, kapas rem cepat aus. Nah, dengan kondisi ini terkikis, ini kasar ya. Ini sama aja teramplas ya. Jadi kampas rem ini akan cepat aus ini. Teman-teman, waktu di video sebelumnya saya lupa menyampaikan bahwa kita punya indikator keausan kapas rem itu mudah ini. Ya. Ini ada tanda-tandanya, andai kata di sini udah kurang lebih 1 mili lah jarak ini. Itu udah aus, teman-teman. Ya. Seperti itu, indikator pada rem ini juga sama, U-brake juga sama. Ini ada celahnya, demikian rupa. Sehingga andai kata celah ini udah 1 mili lah jaraknya, gitu harus diganti. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang di rimnya, di permukaan rim juga sama nih. Ini juga ada indikatornya, ya ini. Ini ada lubang ya, lubang dengan kedalaman tertentu ya. Ini juga indikator, andai kata lubang ini masih ada terlihat ya, lubangnya terlihat dengan jelas, ini seperti ini masih bagus. Andai kata ini sudah mengecil atau menghilang, ini lubang ini, tentunya ini indikatornya sampai hilang ya. Indikator ini akan sebagai tanda rim itu harus diganti, itulah. Itu beda dengan rem disc ya, kita harus ganti semuanya ini. Semuanya diganti, kita pasang kembali di hubnya. Begitulah kondisinya, kekurangan dari rim brake itu. Jadi solusinya bagaimana teman-teman ini? Solusinya adalah dengan memodifikasi kampas rem. Nah ini, kampas rem ini sebenarnya kita bisa modifikasi teman-teman ini. Seperti ini ya. Ini andai kata kita ada kampas rem seperti ini, anggaplah ini ya pasangannya ini ya, seperti ini. Ini pasangannya sebenarnya ini U-brake ya. Ini saya peragakan aja kampas rem ini ya. Ini andai kata dia berputar ya, berputar ke depan seperti ini ya. Nah ini. Jadi sisi bagian sini ini harusnya ya melepas atau menyingkirkan kotoran ini seperti ini. Nah, ya menyingkirkan kotoran. Tapi ini bentuknya malah sudutnya ke dalam ini, ya kan? Ini malah mengumpulkan kotoran di sini ke dalam sini. Seharusnya ini menggerus kotoran. Nah, seperti itu di sisi ini. Nah, saya berpikir bagaimana andai kata sudut sisi ujung yang menyentuh pertama ya, menyentuh pertama permukaan rim ini ya, rim ini pada saat berputar begitu, itu dibikin tajam ya, ini. Seperti itu, sehingga kita sama aja menggunakan suatu benda ya, andai kata benda ini tumpul ya, tentunya proses pengikisan dari benda yang berputar seperti ini ya, nah ke sini ya, kalau andai kata ini tumpul atau melengkung ke sini, itu akan terkumpul di sini. Berbeda andai kata misalnya benda ini tajam ya, mengikis ini, nah seperti inilah gitu ya. Andai kata ini ada sudut ke sini ya, dan misalnya permukaan ininya, ini kampas rem ya, permukaan ininya ke sini, tentunya ini dengan permukaan yang tajam meruncing ke sini, dia akan menyingkir kotoran-kotoran yang ada di sini. Nah, dengan berputar sini menyingkir. Nah, begitu juga dia harus dibikin sudut supaya dia menyingkirnya tidak hanya ke arah luar sini, juga mengarah ke arah atas dan bawah seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kita bisa terapkan ya
di kampas rem ini. Nah inilah, ini ide saya yang terlintas aja gitu loh. Untuk misalnya untuk rem, contohnya ya, rem yang ini, rem U-brake. Ini agak mendingan ya, ini sudutnya agak tajam. Cuman dia tidak ada sudut ke arah sini. Ini lumayan agak tajam ini. Nah ini tumpul ini. Nah nanti akan kita buat suatu desain kampas rem yang memiliki kemampuan untuk menyingkirkan kotoran ya pada saat dia pada saat dia mulai bergesek dengan kampas rem, sehingga kotoran yang ada di permukaan rim ini sebelum dia tertekan ke sini ya ini akan menyingkir karena adanya bentuk dari kampas rem ya yang bersudut dan runcing di bagian-bagian tepinya ini seperti ini. Oke, nah desainnya seperti ini teman-teman. Ini adalah membuat satu sisi kampas rem ya. Artinya satu sisi itu cukup satu sisi aja yang akan menyingkirkan kotoran sini. Satu sisi ini aja ya. Nih, seperti ini. Ya, bersudut tajam. Jadi dia nanti ada gambarnya ya. Jadi kita somplak ke arah sini dan ke arah sini dan ke arah sini itu dengan sudut. Nah, bentuk bersudut tajam akan menyingkirkan air dan kotoran dari permukaan gesek rim sebelum kampas rem menekan permukaan gesek ini. Sama aja kalau kita lihat, mungkin kalau zaman dulu ya ada serutan ya. Zaman sekarang nggak ada yang serut-serutan itu ya. Itu juga kan menyingkirkan. Atau ini teman-teman, kalau teman-teman ingat namanya dozer ya. Dozer kan mengeruk tanah tuh ya. Ini ada permukaan tanah, terus dikikis, dikeruk demikian rupa. Nah, itu kan menyingkirkan lapisan tertentu yang tidak rata sehingga dia rata gitu loh. Sama aja bentuk ini juga seperti itu. Oke, jadi bentuknya adalah seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat dari tampak atas ya, ini ya. Ini kampas rem ini ya. Nah, ini satu sisi di mana dia bertemu dengan putaran roda ke arah sini, seperti ini. Putaran roda ke arah sini ya, ke arah sini ya. Ini dibentuk sudut ininya. Dia bentuk sudut ya. Ada sisi sini dan sisi sini ya. Ini sudutnya 180 derajat teman-teman. Seperti itu. Kalau kita ukur di sini, nah ini seperti ini. Nah, ini ya kan? Ini ya. Dari sini 0 derajat, bentuk sudut ini 180 derajat ini. Nah, seperti ke sini arahnya. Oke? Jelas ya? Ini sudutnya 180 derajat arahnya ke sini. Jadi ke arah atas ini dan ke arah bawahnya sini. Oke. Selain itu ya, ini arah putaran roda ke sini. Ini tapak atas. Nah, tapak bawahnya, tapak sampingnya seperti ini. Nah, ini tapak sampingnya juga sama. Dia membentuk sudut ya. Nah, sudut seperti ini nih. Sudutnya ini. Nah, ini teman-teman. Ini sudutnya 60 derajat. Untuk tapak samping ini, seperti ini. Sehingga dia mempunyai kemampuan, andai kata permukaan rem di sini, permukaan rim di sini, dia ke sini ya. Nah, andai kata di sini ada kotoran, ya kan? Ini misalnya nih permukaan rimnya di sini ya. Nah, ini ke sini, oke. Sini ada kotoran misalnya ya. Kotorannya. Ini dengan sudut ini, adanya sudut di sini. Nah, ini kotoran tuh nyingkir sebelum kampas rem ya tertekan ke permukaan rim ini. Nah, ya kan? Tertekan sini. Sehingga ini seolah-olah jadi penyingkir pertama sudut ini ya untuk menghilangkan kotoran ini. Nah, sehingga kotoran menghilang sebelum kampas rem ini menekan rim. Itulah, jadi sini nanti bersih teman-teman. Kita bisa bayangkan andai kata permukaannya seperti ini. Ini sudutnya malah memasukkan kotoran ya, misalkan kotoran tuh seperti itu. Kotoran karena sudutnya ke sini. Ini harusnya tajam seperti itu. Oke? Jadi ada sudut untuk kalau dari atas itu kita bentuk sudutnya ini seperti ini ya. Ini 120 derajat ya. Atas dan bawah. Untuk yang dari samping kita bikin sudut juga 60 derajat. Jadi ada dua sudut ya.
sudut dari atas 120 derajat, pertemuannya seperti ini, ya ini, seperti itu di sini. Nah, sudut dari samping ini miring ke arah sini, sini tajam ujungnya ini, seperti ini. Oke, jelas ya? Nah, teman-teman, sebetulnya itu hal sederhana, ya. Kita hal sederhana sekali ya. Saya dapat sekelebatan inspirasi aja. Oh iya, kenapa nggak bikin seperti traktor dozer gitu ya kan, menyingkirkan ya kotoran gitu, menyingkirkan ya kotoran hilang. Oke, sekarang kita langsung ke praktek aja teman-teman. Kita bisa menggunakan alat praktek yaitu untuk menyingkirkan ini ya, dengan kikir ya, sama aja kikir ya, gampang sekali ya. Kita kikir, atau kita juga bisa gunakan gerinda tangan untuk mengikis ini. Oke, langsung kita praktek. Teman-teman, kita masuk sesi praktek. Saya akan peragakan gimana mengikis kampas rem ini, ya, supaya bisa terlihat seperti yang saya sarankan pada gambar ini ya. Oke, kita gunakan untuk lebih cepatnya ya, kita gunakan gerinda listrik aja. Di ini andai kata tidak ada gerinda listrik, apapun juga ya, alat-alat tajam, mungkin cutter juga kalau mampu ya silakan aja. Dengan cutter ya, kita bisa ngikis ini. Oke, saya langsung aja ya, di atas saja ya, seperti ini ya. Oke, kita langsung teman-teman mengikis seperti ini ya. Ini ada sudut. Jadi kita mulai lagi, ini satu sisi udah terlihat ya, sini sudutnya 60 derajat dan 120 derajat. Yang sisi satu lagi teman-teman. Ya teman-teman, ini bagian sisi permukaan geseknya ini belum terbentuk ya, masih di lengkungan ini. Jadi kita harus terus mengikis sampai terbentuk sudut yang tajam ya. Oke, kita teruskan mengikisnya. Oke, teman-teman, inilah hasilnya ya. Di sini kita mendapatkan sudut ya, sudut ke arah pandangan samping ya. Ini 60 derajat ya. Oke, tapi itu pun miring teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari hadapan ini ya, ini juga ada sudut 120 derajat. Sehingga kalau kita lihat permukaannya ya, ini runcing teman-teman. Kayak pisau ya, pisau bubut ini, mata bubut, mata mesin bubut seperti ini, tajam. Nah, kalau yang andai kata kita peragakan sih teman-teman ya, andai kata ini seperti ini, nah ini ya. Oke, geseknya dari sini teman-teman ya, arah putar dari sini seperti ini ya. Nah, andai kata ini kita ada kotoran di sini ya, kita ini sebelum dia nempel ya ke sini dan menekan ini akan tergerus teman-teman ini ya. Ini akan tergerus kotorannya sehingga dia keluar ya, tidak masuk ke sini, jadi dia akan menyingkir dengan adanya sudut lancip sini 60 derajat dan ke arah atas dan bawah nih ini 120 derajat seperti ini. Nah, seperti ini pisau dozer ya, pisau dozernya itu penyingkiran kotoran. Nah, seperti itu teman. Oke ya, untuk yang ini ya, yang bentuknya seperti ini ya, sama aja teman-teman ya. Ini adalah U-brake, sama aja ya. Kita kikis juga. Nih untuk yang ini yang depan ya. Ini yang depan ini ya. Yang depan itu ban depan itu akan memutar ke arah sini teman-teman ya. Mutar ke arah sini ya. Sini. Sehingga yang kita kikis tuh bagian sini teman-teman. Ya. Kayak bentuk mata pisau bubut ya. Dari bagian sini, ini ke depan ya. Ini kata kita menginikannya untuk yang belakang, rem U-brake belakang ya, seperti ini ya, seperti ini. Ini akan ke sini seperti ini
Ini contoh seperti ya. Ini ban akan melaju ke sini ya. Nah, oke. Nah, yang akan kita kikis tuh yang sebelah sini, teman-teman. Kikis ya. Sehingga terbentuklah suatu keadaan yang seperti ini. Oke. Jelas ya. Ini akan tajam nih, cukup tajam ya. Oke teman-teman, ini efek keringetan juga nih. Kira-kira segitu aja ya. Penyampaian yang cukup sederhana, cukup ringkas. Yang jelas ini solusi ya. Solusi dari kemampuan saya untuk berpikir, untuk mengatasi masalah kelemahan dari rim brake. Rim brake itu U-brake, cantilever brake, dan V-brake. Oke, jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ringkas ini bisa kita praktekkan ya, dan saya juga akan saya pasang ya. Terus terang saya juga ini baru mau melaksanakan ini, arti kata mudah-mudahan dengan solusi modifikasi rim brake ini, modifikasi kampas rem rim brake ya, kita dapat mendapatkan suatu kemampuan lah pengereman dari rim brake yang tahan segala cuaca. Dan ini baik. Terima kasih sekali kepada semuanya. Mudah-mudahan kita bisa goes dengan aman dulu ya, dan kedua nyaman. Oke, selamat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.